Dan ini memang jadi cerita saya gitu. Saya nggak tegur gitu balik ya. Nana bingung, siapa tuh Buro? Oh, gak ngapa orang minta foto, kan emang dia dulu hitam. dia kan sering kentut sembarangan, Bang. Anak-anak nggak mau nanti anak Nana tuh kayak gitu. Nak, kalau mau apapun ngomong ja. Selebihnya diizinkan atau enggak, tidak ngomong, kita bisa kompromi sama ayah. Tapi ketika saya diizinkan untuk dikasih merasakan nikmat yang lebih besar daripada ini, tolong mudahkan jalannya. Sampai kita tuh nggak ada duit mau sahur kan, kita itikaf di masjid, Bang. Pemirsa News TV Pontianak, jumpa lagi bersama saya Galih Wahyudi di Galih Talk Show. Dan hari ini saya kedatangan satu orang yang awalnya beberapa waktu yang lalu datang sendirian ke sini. Tapi hari ini dia nggak berani ngadapi saya seorang. Dia bawa bininya datang ke sini. Kayak persembahkan untuk Anda, Nakal, Nana dan Kamil. Nakal ya? Nakal. Alhamdulillah, apa kabar kami dua? Alhamdulillah. Galih Talk Show keren memang ya. Luar biasa diundang kembali di sini. Baru mulai dari puji saya ya. Terima kasih banyak. Ya, Nana sehat? Alhamdulillah sehat. Udah berapa lama menikah sih? 6 tahun. 6 tahun ya. Pernah lagi enggak? Pernah lah pasti. Kayak sih pasti. yang biasa paling sering buat masalah siapa, Nah? Nana biar. Oh, nyentuh. Nyentuh gitu ini. Lihat konteksnya dulu. Oh. Masalah apa lo dimulai. Kadang kalau yang random gitu sih. Tapi kalau yang hal-hal yang memang ya prahara laki-laki biasalah kan, lirikan-lirikan itu biasalah. Biasa kata dia. Biasa tuh lah. Biasa tuh. Biasa kelahi itu, Pak. Nah, Kamil ini kan aktivitasnya tinggi ya. MC, main sana sini, konten dan lain-lainnya. Nana juga sekarang juga mengikuti seperti itu kan. Konten kreator juga. Kemudian juga bisa dibilang kalian adalah pasangan influencer, pasangan selebgram yang ada di Kalimantan Barat. Kamil sih deklarasi dirinya adalah artis Kalimantan Barat. Betul lah. Nah, yang menarik di sini adalah gimana kita mengkombinasikan ini, gimana kita bisa saling kerjasama dan punya waktu berapa banyak kita untuk berdua kayak gini berdua kan. Mendingan kalau di sosial media, kalau di Instagram kan masing-masing kayaknya. Iya. Iya. Kapan kalian punya waktu berdua di rumah paling pas mau tidur? Pas mau tidur atau bangun pagi. Pagi. Karena kan emang ini kan kerjanya nggak ada kantor kan, Bang. Emang kayak harus kemana-mana kan. Jadi siang-siang turun, malam balik. Ya itulah waktunya. Udah mau tidur sama bangun tidur. Pernah protes gak sih? Nah, soal aktivitas Baru-baru nikah. Awal-awalnya. Ya. Awal-awal nikah protes. Tapi setelah tahu ada duitnya jadi Walaupun ada duitnya, dia terkadang saya dibatasi untuk kerja. Saking dia pengen quality time. Iya. Dia cemburu dengan aktivitas saya yang di luar. Saya bilang sama dia, kasih pengertian. Saya ini adalah orang yang memiliki marga Simatupang. apa tuh? Siang malam tunggu panggilan. Kalau disuruh luncur lah ya. Ya, jadi mau jam berapa pun ya, yang hal-hal yang kadang sepele kalau katanya urgent mau ketemu, udah kita ketemu. Nah, akhirnya dengan proses waktu berjalan, dia lama-lama ngerti. Nah, dan saya kemarin punya visi gitu kan. Dia ini harus saya jadikan juga sebagai sisi entertainnya. Karena kan dia dulu tidak dikenal sebagai selebgram ataupun orang yang dikenal gitu kan. Akhirnya saya poles dia, kita bikin konten. Dan dia mau? Dan mau. Mau. Nah, awalnya banyak tantangan. Kadang kan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ritme yang saya ajarkan. Kadang ya dia memang dari dasar nol kan, bukan dari teater, masalah acting kan, kemudian bukan dari sanggar-sanggar komunitas manapun. Jadi ini memang otodidak saya ajarkan. Susah nggak menyesuaikan sama kehidupannya Kamil? Baru-baru susah, tapi makin lama makin itu sih. Butuh berapa lama untuk menyesuaikan sama ritme hidupnya Kamil? 2 tahun Setahun 2 tahun lah Tahun, ya. 2 tahun. Oke. Kamil kan aktivitasnya cukup sangat padat malah ya. Dulu pernah sekarang cemburu masih. kan? Ini kan sering dekat-dekat sama cewek. Cemburu. Tapi lihat sikon sih, kalau misal memang kayak yang udah berlebihan kan cemburu lah. Tapi kok misal masih batas wajar, enggak.
Oke. Pokoknya cewek itu jangan sampai lebih cantik daripada dia itu. Ya. Oke, siap. Nah. Nah. Siap. Ini sebelum kita, saya sebenarnya pengen bahas lebih banyak soal kalian berdua, soal kolaborasi kalian dalam konten, soal kalian dalam memanage sosial media dan lain-lainnya. Tapi sebelum itu kita tarik mundur ke belakang. Ya. Gimana kita ketemu? Dipertemukan dalam sebuah Bentar momen. loh. Nonton nggak wawancara kami yang pertama waktu di sini? Kalau belum nonton ada cerita di soal, tahu nggak tuh? Tahu nggak? Tahu. Udah cerita semua. Udah cerita semua ya. Cerita Nah, semua. Ini kan banyak cerita-cerita hidup dia perjalanannya dulu tuh. Kita ketemunya di mana? Di itu Sentul pas stand up comedy. Saya nampil, Ah. dia datang. Nana suka nonton stand up comedy? Enggak, Nana kan udah kenal Bang Deddy itu Jadi udah dulu. lama. Oh, Bang, Deddy banyak. Deddy banyak. Udah lama kan. Dia punya peran besar untuk kalian berdua nih. Ya, makanya. Jadi pas lagi nggak ada buat kan Nana chat, abang di mana? Di Sentul lagi stand up kan, sini lah dek. Dan nanya suruh sana. Nah di situ lah ketemu Bang Kamil Pertama dengan kali? pertama Sudah kali. cerita. Saya langsung jatuh cinta. Udah ada cewek waktu itu? Ada. Oh ada. Oh ada. Perasaan lupa. Bukan saya ngomong. Ada. Belum kan Ini kalau masalah tanggal, masalah waktu, masalah ini ya, masalah sesuatu peristiwa. Yang lama-lama. Jangan diragukan kok. Jangan. Iya, betul. Dia punya memori itu 6 apa teras. Asli. Saya ada cewek tapi waktu itu putus. Tadi bilang enggak ada, benar. Enggak, waktu itu yang saya kenal dia enggak ada Putus. enggak ada Putus. cewek, putus. Putus. Nah, pas sudah jadian sama dia, cewek itu ngajak balik lagi karena pikir saya mungkin ada ini, Mbak. Kita ini kan Oh. simbiosis mutualisme gitu. Nana langsung. Simbiosis. Nanti Nana tahu gimana ini. Ya, nah, dan ini memang jadi cerita saya gitu. Akhirnya saya Nggak bertegur gitu balik ya. Oh, nggak bertegur dulu. Ini talkshow yang buat rumah tangga lain ini. Enggak. Nggak lah. saya akhirnya ya biasa lah nakal-nakalnya remaja gitu kan. Nah. Sok gimana ya? Sok cool, sok keren gitu, punya cewek dua tuh keren gitu kan. Jadi satu saya memanfaatkan sebagai untuk bantu saya di kuliah. Ya satunya benar-benar saya pakai hati. Yang gitu. mana yang pakai hati? Inilah, kalau enggak pakai hati enggak mungkin saya nikahi. Oh. Ya. Masuk. Masuk. Yang naksir duluan siapa? Bang Kamil lah. Oh, Cewek emang gitu enggak mengaku Oke. ya. Tapi waktu pertama nengok Kamel, apa kesan pertama yang di Nana pertama kali lihat dia waktu dia datang ke SMK 5 ya. Acara ulang tahun Pontianak kan. Oh iya, dulu kan ada program saya itu di TV lokal tuh. Jadi kan kita roadshow ke setiap sekolah. Waktu itu titik pertama itu kan ada 10 titik di Kota Pontianak. Nah, di SMK 5 itu kalau enggak salah itu titik 5. Oke. Saya pergi. Saya dikata dia, Bang. Apa gitu? Apa kata kamu? Nana kan jarang nonton TV kan. TV lokal tuh jarang sekali nonton. Nggak tahu juga dia ini siapa. Kawan-kawan yang lain tuh anak-anak Instagram sekolah. belum viral ya, belum Iya, belum viral. Masih BBM. Jurusan-jurusan lain tuh pada kru menek dia nih, minta foto gitu. Nana bingung, siapa tuh buro gak ngapa orang minta foto kan emang dia dulu hitam. Emang hitam sih, hitamnya emang Kurus. masih sih hitamnya, cuman kurus dengan jenggot dia yang panjang tuh. Oke. Adalah ngapa gak orang tuh minta foto, Nana tak tahu kan? Itu respon pertama waktu Iya. ketemu sama dia. Enggak tahu ini siapa ngapa. Nggak tahu, Sampai Nana. nempel Dan bener. Tuhan menunjukkan kebesarannya. Di momen kedua, saya enggak kenal dia kan. Ah. Waktu itu kan ramai, saya enggak ambil pusing lah. Dia lihat saya pertama kali di situ. Nah, saya pertama kali lihat dia di Sentul. Oke. Jadi omongan dia yang tadi bilang saya buruk ini ternyata dibalikkan oleh teman-temannya. Ngapa gue pacare? Gitu apa sih? Berbalik ya. Berbalik. Yang enggak disuka dan akhirnya jadi Itu kayak sinetron benar, Bang. Apa yang buat Nana jatuh cinta dengan kan? Baik sih, perhatian, Dulu sekarang masih. kebapaan. Oh, Oh, kebapaan. Jadi dewasa lah gue. Dewasa lah loh. Jadi dia orang sangat perhatian. Perhatian, Sampai sekarang baik sih. berubah enggak setelah menikah? Biasanya kan laki-laki kok waktu ngejar awal-awal tuh perhatian sekali. Pas Oh, setelah menikah biasanya berubah. enggak, alhamdulillah sih enggak. Alhamdulillah. Masih stay dia, jadi nggak berubah Mel ya. Oh, ngancam. Asik gak ente Jon ya? Asik gak ente Jon? Bagus ya. Oke, itu pertama kali ketemu dan akhirnya pacaran berapa lama? Kami pacaran, katakan pacaran enggak. Kita tuh berteman tapi kita tahu saling jaga perasaan dan kami tidak ada saling nembak-menembak. Aku suka sama kau mau enggak pacaran sama aku? Enggak ada bahas itu. Jadi? Kami jalan-jalan akhirnya benar-benar cinta, saling membutuhkan. Nah, sempat momen yang saya bilang pernah cerita waktu episode yang sebelumnya. Iya. Dia pergi meninggalkan saya ke negeri jiran Malaysia. Nah. Segala-galaunya itu.
saya cari cewek pengganti dan tidak bisa. Oh, sempat mau nyari pengganti tuh. Oh, mau sempat. Karena kan gini, dia Belum ada sih. dia udah memutuskan harapan saya. Dia udah memutuskan harapan saya untuk cari cewek lain lagi. Pendek pula harapan dia nih. Nggak diperjuangkan benar gak? Gini, jarak Bang. Kalau dulu tuh ibarat kata bukan kayak sekarang yang ada video call yang mudah gitu kan. Jadi memang kita tuh udah saking rindu dengan yang mungkin dalam perahara cinta lah nih kan. Orang tuh lebay. Jadi akhirnya baliknya dia ngantang saya. Kalau saya balik, apa yang kau lakukan tadi? Aku lamar kau bilang. Oke, yang langsung yakin nggak sih waktu Kamel ngomong? Enggak sih, sebenarnya ngetes dia benar-benar rupa. Oh gitu. Soal kan dia kan orangnya itu Bang, tak bisa ditantang nih. Ya. Nah coba pikirkan kan dulu kan umur dia masih 25 ya? Iya. 27. 27 masih anak-anak lah kan, belum yang ke serius benar karena emang kan kerja belum yang aktif benar ya kan. Jadi Nana coba tes tantang dia kan. Mau benar-benar pula dia. Emang datang. Benar-benar ngelamar. Tidak bawa emak bapak, datang sendiri ngadapi keluarga dia. Langsung disetujui? Respon keluarga? Saya cuma mengkonfirmasi bahwa saya akan naik sini untuk melamar Nana. Mungkin minggu depan saya bawa keluarga saya bilang. Awal dan dulu, tentukan tanggal gitu. Awal dulu. Ya, akhirnya direspon baik, disambut baik. Nah, itu menjadi motivasi saya. Awalnya tadi memang ya biasanya remaja ini kan suka pacaran-pacaran gitu ya. Nah, saya itu berada di titik jenuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan Dan ternyata saya tuh kalau saya pribadi tuh yakin bahwa teman hidup tuh bisa mengubah kita menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. ya itu. Asal ketemu dengan orang yang tepat. Bisa berjalan sama-sama ke depan. Ya. Apa perubahan yang terasa benar setelah menikah dibandingkan waktu pertama cuma jalan biasa aja? Kalau saya pribadi, dia memberi saya kepercayaan sehingga saya memberikan yang terbaik untuk dia. Perubahan terjadi itu ketika kami sama-sama menerima kekurangan masing-masing dan akhirnya berjalan dengan iring waktu kami menuai hasil sama-sama. Untuk kalian berdua. Habis nikah, saya jatuh miskin Bang. Sama. Kayak emang udah ke malam dah. Ke malam dah. Apa ya 3 tahun pertama tuh aduh. Iya betul-betul. Bayangkan Mas. Maksudnya. Dan dia setia menampilkan dan tidak ada komplain. Demi Allah. Iya. Saya punya duit 10.000 itu mampu bertahan untuk seminggu. Makan mie. Sampai saya nangis. Iya. Sampai saya nangis. Sama ya? Mohon maaf belum bisa memberikan yang terbaik, tapi percayalah saya bilang. Kalau kau bersetia dengan aku untuk mendampingiku, suatu saat nanti kita akan menuai hasil yang kita inginkan. Sampai kita tuh ndak ada duit mau sahur kan kita itikaf di masjid Bang. Makan di Kan dapat nasi bungkus tuh itikaf di masjid kan. Dapat nasi bungkus jadi sahur di situ. Setelah menikah itu. Wow. Setelah Itu menikah. pertama. Tidak ada duit untuk biar berkata saya tidak menyusahkan mertua saya tidak menyusahkan orang tua saya. Kesusahan kami itu tidak ada yang tahu. Dan kami tak pernah cerita sama teman, tak mau cerita sama saudara-saudara, adik-beradik. Kami itu benar-benar harus punya prinsip. Dan saya mengajarkan dia dan dia ikut ritme saya. Sejauh ini adalah itu salah satu titik terendah yang kalian rasakan. Tapi kalian bisa melewati itu. Alhamdulillah. Saya pasrah sama Allah, ya Allah, kalau ini jalan cobaan kau nguji saya terima ikhlas. Tapi ketika saya diizinkan untuk dikasih merasakan nikmat yang lebih besar daripada ini, tolong mudahkan jalannya. Oke, ini hal yang sebenarnya setiap orang punya cerita masing-masing ya. Setiap orang punya cerita masing-masing. Kalau saya pribadi juga, ya bukan cuma saya, mungkin produser saya juga atau siapapun itu juga pernah punya cerita masing-masing. Bagaimana caranya menghadapi hidup. Ada orang yang mengatakan bahwa titik wanita diuji itu pada saat laki-laki sedang berada di titik rendah. Dan ternyata kalian sejauh ini berhasil melewati itu. Nah, dan lebih perih lagi Bang, ada momennya saya masih ingat enggak? Apa tuh? Yang kita enggak diganti baju pakaian. Oh iya lebaran. Lebaran enggak diganti baju. Habis saya beritikaf tuh kan hari terakhir itikaf kan kita pasti suruh pulang kan. Balik ke rumah. Nah, awalnya ini kan mau belanja dengan duit yang pas 100.000 ya Bang. 100.000 ya? Saya ngalah. Saya tak mau untuk pakai di pakaian. Dia maksa saya bilang untuk kau harus beli duit 100.000 itu cari apa nih namanya baju apa? Syar'i. Kan tidak cukup Bang. Paling murah waktu itu 105. Berjalan saya udah pakai motor Bang. Pakai motor. Tidak lama di jalan tuh ketemu teman saya, anggota dewan. Saya hanya apa kabar, Assalamualaikum. Tidak ada ngomong apa-apa, dia langsung menjemput ke istri saya duit. Itu saya ingat sekali tuh. Akhirnya cukup Bang untuk beli 2 baju.
Itu saya ingat, ya Allah sedihnya gitu Pak. Tapi kami tidak menganggap itu sebagai ujian terberat. Tapi kita ikhlas ya. Iya. Kami ikhlas menjalani, karena kami pun tidak pernah, kata emak saya bilang gini, sebesar apapun kemampuan kau, kalau kemauan juga besar, itu hasilnya nol. Tapi kalau kemampuan kamu kecil dan juga kemauan kecil, justru akan dampaknya lebih besar. Jadi kami tak pernah punya cita-cita, kami tak punya cita-cita yang besar, pasak pada tiang gitu. Ya kami orangnya konsumtif. Apa yang kami butuhkan itu yang kami beli. Kami tak mau kayak boros untuk untuk memiliki ini sesuai dengan kebutuhan. Apa yang dibutuhkan Kami pakai mobil bukan untuk laga-laga, tapi memang khusus mudahkan kami untuk silaturahmi. Saya pun enak untuk kerjaan saya. Kita berlanjut tadi kalau ngobrol soal kehidupan, percintaan dan lain-lainnya. Akhirnya kalian berada di posisi sekarang saat ini dan masih akan terus berlanjut. Nah, sekarang kita berbicara soal masalah bagaimana kalian mengatur waktu untuk bisa saling sama-sama, bagaimana kalian berbagi konten, membuat konten yang oke, dan akhirnya mendapat ribuan follower, ratusan ribu, puluhan ribu. Dan akhirnya bisa sampai sekarang. Bagaimana caranya meyakinkan Nana akhirnya bisa, yuk ikut yuk buat seperti ini. Kalau istri aku kan susah ya, istri aku tak mau deh. Iya. Tak mau dia. Awalnya ya mungkin karena itu tadi, kita harus action dulu. Contohkan dia. Ini pendapatnya seperti ini. Saya lakukan dulu, akhirnya dia tertarik. Ketika pertama kali saya coba, dia tertarik dengan endorsement. Dia dipercaya sama follower saya kan waktu itu. Pengen lah nge-endorse istri Bang Kamil. Akhirnya saya kasih tahu. Waktu itu dia juga ya followernya secara otomatis juga ngikut kan. 10 ribuan waktu itu ya. Iya. 10 ribuan. Dia coba buka endorsement gitu kan. Ternyata banyak peminatnya. Ya segmennya kan otomatis dong, kayak skincare kan saya nggak semua bisa nerima. Nah saya pasti lempar ke dia. Kayak perawatan ya, kosmetik apa nih. Itu pasti segmen, apalagi dia kan memang backgroundnya SMK 5 kecantikan jurusannya. Jadi pas dia lebih detail dan lebih tahu untuk pembahasannya. Nah akhirnya saya bikin konten untuk biar naikkan engagement-nya. Di Instagram itu kan kita harus nyentuh algoritma dulu. Nah, konten apa sih yang hot saat ini? Kita butuh riset kan. Saya lihatlah ada beberapa pasangan-pasangan waktu itu memang udah hit, cuman belum disadari budak-budak Pontianak kan. Kita akhirnya coba eksperimen kan. Cari hal yang paling pertama itu sesuai dengan keresahan. Dia kan sering kentut sembarangan, Bang. waktu belum nikah, Bang. Kalem, Bang. Tak pernah sih dengar telinga saya ini dia kentut gini. Begitu udah nikah, Bang, lebor. Bat-but ya. Tidak ada rasa manggung. Bunyi terus. Tapi dia kadang-kadang Nana kentut. Jadi itu motivasi saya buat konten pertama. Dan ternyata, Bang, di luar dugaan ya, sayangnya. Itu di TikTok berapa juta? 9 juta, 8 juta kali. Iya, pokok banyak lah viewersnya. Dan dia bikin TikTok langsung melejit. Udah nak tinggal lagi? Dah. Alright. Siap. Nana kentut. Nggak apa-apa. Wangi pula. Bau kopi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kan bisa operasi, bahaya tuh kan. Ih, pengertiannya sekentut. Nggak ada kita, tinggal. Nggak ada tinggal ya, aman ya. Oke, berangkat. Nana kentut. Kalau kau nak berak tadi, berak mang di rumah. Jangan kau tahan, balik bawa. Udah dah, ni macam mana kau orang nak kentut? Nanti ditahan jadi penyakit. Mau bangkai. Dia ni risau aku. Dulu kat lembut, sekarang. Nak omong dik kau. Dah malah. Pakai latihan dulu nggak sih kalau yang model kayak gitu? Kadang spontan, kadang latihan. Kalau dia bebal berarti itu latihan. Nah, kalau dia langsung, oh iya, Nana paham, itu tidak perlu latihan. Saya tidak mau membuat dia lupa lagi. Jadi ketika dia bilang paham, oh udah langsung syuting. Jangan dilupa, itu pasti bisa tidak sama gitu. Tapi kalau masih dia bingung berarti berarti itu latihan. Nah, coba yuk kita latihan dulu. Ini kan tetap kamera tetap kita standby, cuma tidak di record. Jadi biar seolah-olah kayak benar-benar gitu kan. Akhirnya dengan lama-kelamaan ya konten 1, konten 2, konten 3 dia lihat followernya naik cepat pesat. Satu hari itu sampai 1000 dia dapat follower. Saya juga engagement saya dapat puluhan ribu gitu kan. Akhirnya semangat nih. Padahal kita tahu itu tidak ada duitnya. Ternyata saya dapat menemukan pola ramuan. Jadi kalau di Instagram itu kita coba bikin eksperimen 10 konten. Kalau 10 konten ini tidak ada dampaknya, hentikan. Kita harus ganti. Ternyata 10 konten ini memberi dampak yang sangat besar. Banyak endorse masuk.
Oke. Akhirnya orang pun makin banyak yang suka sama dia dengan karakter yang saya bangun. Saya buatkan untuk dia. Kamu tuh karakternya blow on gini gitu kan. Nah, awalnya suka. Jadi kalau konten itu dikaitkan ketika nemu saya, mana Kak Nana? Gitu. Jadi kan orang tuh jadi lihat personal branding ini tuh udah terbangun gitu. Oke. Nah, Dan Nana akhirnya terbiasa dengan pola ritme yang seperti itu. Iya, Sekarang udah bisa jalan sendiri tapi kan? bisa alhamdulillah. Udah enggak perlu. Tapi tetap harus dalam Tetap awasan konsultasi? Bang Amel. Tetap harus. Oke, beberapa Apapun. hal harus konsultasi dengan Karena kami. pilihan katanya kan dia kan bukan orang yang pintar berbicara kan. Jadi pemilihan kata, intonasi itu kan kadang saya masih ajarkan dia, oh kalau gitu kayak gini. Oh kalau gitu kayak gini, saya bilang. Coba kamu lihat ini. Oh iya. Akhirnya dia juga menerima masukan. Itu enaknya dia. Dia bisa diajak kerjasama, dia kasih kepercayaan sama saya, begitu juga sebaliknya. Karena kita harus merespon nih. Jangan kita yang ngomong gitu kan, dia tidak kita dengarkan. Berarti ini adalah kerjasama yang benar-benar tepat ya. Kalian Ya. saling support, saling mendukung. Nana mendukung karirnya Kamil, Kamil juga mendukung karirnya Nana Ya. untuk akhirnya tahu bahwa oh gini loh dunianya Kamil, dan akhirnya Nana bisa paham. Ya. Mengurangi sedikit rasa cemburu yang mungkin di awal-awal cukup tinggi. Keluar malam tak boleh. Tak boleh. Tak boleh dulu ya waktu pertama-tama. Dia tuh pokok manja. Harus Pokoknya, sama-sama. harusnya gitu tuh. Bawa lah kerja. Kadang saya bawa. Dia ngajak balik. Kan itu yang ya Bang, kita ni kan budak Pontianak, Bang. Iya Kau sih. pesan satu cawan kopi itu bisa berjam-jam. Oh. Nah, dia ni orangnya cepat jenuh. Balik yuk. Bingung nak ngapain. Kita masih baru diskusi enak nih. Nah, kadang itu yang membuat saya malas bawa dia. Kita tadi kan basa-basi setengah jam. Ya, gitu, Bang. Kita tidak tahu dialog ini akan membangun link atau tidak. Itu urusan nanti hasilnya. Iya. Setidaknya saya membangun komunikasi itu pentingnya supaya orang tuh makin dekat sama saya. Itu kalau saya gitu. Komunikasi saya itu usahakan mereka tuh dekat sama saya. Itu diterapkan juga ke Nana. Akhirnya dia ngikut. Oke. Begitu juga dengan klien, akhirnya kliennya juga ya itu. Jadi kayak pencari gitu. Oke. Nah, kalau susah senangnya nih dalam menjadi pasangan yang menjadi atensi publik ya. Kalian adalah pasangan yang menjadi atensi publik. Apapun yang kalian lakukan akan diomongkan. Apapun yang kalian lakukan atau sesuatu yang di sosial media yang kalian posting itu akan jadi bahan pembicaraan. Susah senangnya apa? Senangnya dulu lah. Senangnya dulu Nana. Senangnya menjadi pusat perhatian, menjadi selebgram, menjadi influencer. Dikenal orang banyak tuh gimana perasaan? Apa perasaannya? Senang, merasa dihargai aja. Hargai banyak orang. Diliatin banyak orang, jadi apa? Jadi pandangan. Iya. Apa sih ya? Pride juga lah bagi Nana untuk itu kan. Tapi susahnya itu tadi. Susahnya Saya sudah itu. pernah bilang dia, perihal rumah tangga jangan kau publish di publik karena kita ditunggu orang postingannya. Maka pernah kejadian diposting. Hal-hal yang sepele ya. Alasannya apa? Ya, wajar, kita kan wanita. Enggak. Kita di entertain itu enggak peduli mau wanita ataupun pria. Itu jeleknya netizen seperti itu. Iya. Menghakimi. Kita mungkin di dunia entertain mungkin agak sedikit memisahkan antara ruang pribadi sama ruang publik. Iya, betul. Beberapa hal yang mesti kita post, yang boleh diposting apa Ya. yang enggak. Karena point of view dari netizen ini beda-beda. Ya, makanya saya bilang sorotan, itu ada istilah sorotan itu. Kenapa ada istilah sorotan? Karena apapun yang kita posting pasti menjadi pusat perhatian. Jadi saya harap gimana rasanya kita dikenal, begitu juga bagaimana rasanya orang tuh pengen apa sih yang terjadi di dalam gitu, Pak. Orang tuh kan nunggu. Senangnya tadi bahwa dikenal banyak orang, Ya. bahkan dapat respon baik di orang-orang lain. Saya ajarkan dia jangan posting yang susahnya kita. Cukup kita sendiri. Kalau susahnya menjadi selebgram atau influencer, apa yang dirasakan? Nggak boleh salah sikit. Ya. Karena kan jadi sorotan orang-orang kan. Misal kita buat story yang emang bukan ngarah ke rumah tangga, jadi Orang mengkaitkan itu. Karena kan Jadi netizen dia motivasi nih pengalaman di rumah tangga. Padahal itu untuk berbagi cerita. Tapi netizen menganggap oh Kamil sama Nana agak ada problem nih. Nah kadang mereka itu makanya saya bilang kalau gitu kita udah lakukan beberapa treatment kan baik kalau gitu kebahagiaan kita jangan kita share. Nggak boleh salah sikit. Nggak boleh. Salah sikit orang langsung mikir curiga. Bayangkan saya nggak pernah posting muka Nana di feed saya. Apa jawaban mereka? Bang Kamil agak cerai ke Kak Nana, agak cerai. Bahasa itu kan sakit tuh. Berarti kan dia berharap saya balik. Ini cerai loh, bukan putus. Kalau lagi putus betul. Ini lagi cerai ke kata dia. Mak saya bilang, macam mana saya jawab ini? Bang Kamil lagi cerai kata dia. Macam mana lagi cerai? Ini saya bilang, kok kira saya pacaran, ini nikah. Saya bilang, saya enggak mau posting muka Nana karena saya punya pandangan. Bagi saya ada hal-hal yang saya yakini dan itu tidak bisa diganggu. Itu privasi saya. Karena setiap kami posting foto berdua, tak tahu kenapa pasti kelahi habis itu.
Oh gitu. Fakta. Tapi itu yang posting cuma Kamel, kalau Nana yang posting enggak. Sama. Oh sama. Sama. Oh gitu. Enggak tahu Kayak ngapa. kena air gitu. Makanya kami emang lihat feed saya pernah bermesraan. Dan kemarin kau udah pengen menang. Dan saya pun pengen berbagi gak sih. Saya tidak mau memamerkan. Saya berbagi bagaimana dia nih sebagai saksi hidup saya sehingga saya bisa saat ini nih dia nemani saya gitu lah. Itu saya posting. Tapi coba melihat bawah scroll lagi pasti konten saya terus. Tak pernah muka dia. Kan takut dia fitnah juga kan. Saya mikir kayak Allah, ini bukan untuk memamerkan tapi untuk berbagi cerita. Bahwa makanya caption saya juga akhirnya terinspirasi bahwa kita jangan terlalu percaya dengan omongan orang yang membuat kita jadi tidak percaya diri. Iya, jangan sampai akhirnya kita menjadi orang lain hanya Ya. karena ada permintaan dari orang lain ya. Iya, makanya saya kabulkan itu dan dia pun akhirnya tidak pernah posting foto saya. Makanya kami kalau berani itu story itu pun ya sekilas, tidak mau kayak Ya, itu cuma 24 jam ya, habis itu hilang. kita tidak berani mengubah kemesraan yang terlalu kayak privat di tempat tidur kita mesra-mesraan. Dulu pacaran mungkin kita tidak tahu kan hukumnya, kita tidak tahu. Setelah kita tahu ilmu ini, akhirnya saya tidak berani untuk. Makanya bukan saya itu sok-sok agamis atau tidak, tapi kita tahu. Kalau yang nama kita belajar kan kita tahu, berarti kita melanggar, berarti ada konsekuensinya yang harus kita hadapi. Betul. Nah. Oke, setelah kalian berdua sudah berkolaborasi buat konten dan lain-lainnya, udah mulai connect ya, sangat connect dan akhirnya tahu pola bagaimana harus mengelola sosial media, bahkan mengelola memisahkan antara ruang pribadi sama ruang publik. Nah, sekarang apa target kalian ke depannya lagi? Mau Ayo nah, mau apa? ayo John, apa John? Mau apa sih nah? Mau Target. apa mau Apa, dikejar John? lagi nih ke depannya tuh mau ngapain lagi gitu? Ada mau kami udah buat film. Apa Nana enggak pengen terlibat lagi atau apa gitu? Nggak Pengen. buat Terlibat dalam film. entah apapun itu. Film mungkin ada yang mau dilakukan. Apa yang kamu inginkan? Apa yang mau Kedepannya. dikejar lagi? Pencapaian nanti? yang belum tercapai gitu. Bisnis. Bisnis. Iya. Dia- Rumah makan. Nana dari dulu emang pengen rumah makan Karena kan. kan kami pernah gagal sekali. Yang mana? Warung Melayu. Baru mulai, Oh iya iya. Tutup kan. karena Covid. Iya. Udah bulan buka. Kan sekarang udah buka yang baru kan ya? Dimsum. Dimsum. Cuman Tapi dia tuh pengen rumah makan kan. karena rumah makan ini kan enggak makan zaman bang. Kalau misal baju tuh kan kita emang harus ikutkan fashion tiap tahun tuh. Trennya apa kan. Kalau makanan kan orang butuh. Oke, makanan kan kebutuhan. Kebutuhan kan. Kalau misalnya ndak laku bisa dibuang atau apa, sedekah ke orang bisa juga kan. Kalau baju nih kan yang ndak laku kita sayang untuk bawa ke mana, bisa sih sedekah orang, tapi emang kayak lebih afdol, lebih dapat feel-nya di rumah makan sih. Oh, itu adalah- Karena mama pun tukang masak, Nana pun suka masak gak, jadi Enak masa? Ya. Kalau yang udah pernah ke Mama Ayu pasti tahu masakannya. Oke. Berarti itu adalah ambisi yang mau dikejar kembali. Target masa depan yang akan dikejar Ya. kembali. Salah satu bisnis yaitu di bidang food and beverage ya. ya. Iya. Oke. Dan Kamela apa lagi mau dikejar? Ya, saya pengen menjadi pengusaha sih. Pengen jadi pengusaha, setidaknya masa depan anak saya itu lebih terjamin dan juga sesuai dengan sunnah kan. Makanya punya Dagang ya? punya duit tuh saya sisihkan. Dia sekarang manajemen keuangan saya. Dulu saya tak pernah ngasih ATM saya ke dia. Karena saya tahu dia boros. Setelah dia udah tahu belajar, akhirnya saya bimbing, saya kasih kepercayaan tertinggi. Saya tak pernah megang ATM. Tanya dia. Sama lah gitu. Ini ATM kau pegang, kau mau belanja apa terserah. Oke. Habis berarti kau yang saya gitu kasih dia kepercayaan. Akhirnya dia pun ini ya kan berhitung kan. Iya. Ya sama. Saya pun menyerahkan semua keuangan ke istri dan ya gagal, pernah gagal, jatuh, hilang. Tapi kita rubah lagi polanya, nyari pola yang tepat. Ya. Rumah tangga memang kayak gitu ya. Iya. Rumah tangga gitu. Kita harus kerjasama. Kerjasama. Iya, Karena betul. udah kita, bukan aku. Iya, bukan aku. Kau lagi dah. Walaupun dua itu teamwork. Iya, udah kita. Iya. Kalau tadi berbicara soal harapan masa depan bahwa mereka akan mengejar bisnis, kemudian menjadi pengusaha dan lain-lainnya, dan sudah dimulai dari sekarang. Ada dimsum Sukep Sukep. ya, yang sudah ada di beberapa tempat. 6 hari ini insya Allah launching juga. Wow. Dan itu pergerakan sangat cepat untuk kalian berdua. Alhamdulillah, karena banyak yang ini. Yang masak siapa sih? Buat Nana. Awalnya dia. Awalnya Nana. Akhirnya ada Ada lagi yang bawah Nana ajarkan, ada orang dapurnya. Biar Oke. kita bisa jalan. Kenapa milih dimsum? Karena emang Nana suka dimsum. Oh gitu. Karena apa yang kita suka tuh pasti insya Allah bakalan bisa dilaksanakan. Emang kita kan fokus ke situ kan. Misalnya suka dimsum, pasti Nana pengen cari tahu apa sih, gimana sih cara buatnya. Tapi kalau misal kita tidak suka barang itu kan pasti kita tidak fokus ya. Iya. Ya, dari awal dari kesukaan dulu ya. Dari kesukaan, lalu dipraktik,
lalu coba jual, tapi sebelum jual tuh Nana cobakan dulu ke keluarga-keluarga, tester dulu kan gimana, karena kan kita nggak bisa nyamakan dengan lidah kita sendiri, kita pasti harus butuh orang untuk ngerasakannya. Belum puasa lagi. Dadak gitu. Iya, dadak. Belum puasa. Jangan usah beli kue, Nana mau masak. Kira dia masak nasi, masak apa lah kan. Kue dimsum. Kita kan biasa makan nasi. Ya, buka puasa. Bentam dimsum cuma. Ya. Awalnya kan Tetap aneh. bertengkar, kan? Aneh lidah nih kan. Apa nih gini? Ternyata sambalnya enak. Dia kan jago buat sambal. Makanya dia di Bandung paling suka kalau main ke rumah, dia makan sambal Nana. Tetap nyari. Nah, dia jago bikin sambal. Dan itu diakui sertifikatnya udah dapat dah. Dari emak saya, kawan-kawan saya, sertifikatnya udah dapat dah pengakuan itu. Makanya kalau saya dia masak tuh awalnya tidak nyaman pun saya bilang nyaman karena dia menghargai dia biar dia semangat walaupun saya ngasih kan betul saat ini Aku tak ada Emil ya. Aku udah muji-muji dia kalau masak sana enggak ya masak-masak. Oke, dimsum yang menjadi salah satu cikal bakal kalian untuk kedepannya untuk bisnis sudah dimulai. Kemudian beberapa yang sudah dilakukan ya memang kadang kita harus pernah gagal dulu, jatuh dulu untuk bisa bangun. Yang proses masih akan berlanjut. Next kedepannya bahwa kalian akan buka rumah makan, insya Allah ya, buka rumah makan, kemudian hal-hal lainnya, usaha dagang dan lain-lainnya. Nah sebagai pasangan menikah, sebagai kalian menjadi orang tua, kalian pengen jadi orang tua yang seperti apa sih dalam keluarga, dalam rumah? Kalian ingin jadi orang tua yang seperti apa sih? Orang tua yang ketat, orang tua yang marah-marah. Apa yang pengen kalian terapkan nantinya untuk anak-anak? gimana ya? Kalau Nana sih lebih ke bijak sih, kayak yang ketat-ketat benar. Kayak yang lebih, misalnya tuh lebih enak ngobrol sama kita, jangan yang kayak takut. Karena kalau misalnya dia takut mau ngomong apapun dengan kita sama gak kita ngajarkan dia bohong. Kan pengalaman pribadi kan? Pengalaman pribadi? Kalau kita susah ngomong sama orang tua, susah ngobrol, komunikasinya susah, pasti kita bohong ya. Kan misal kita mau melakukan sesuatu, udah tahu nih pasti orang tua nggak ngizinkan atau apapun itu kan, pasti kita bual kan. Anak-anak nggak mau nanti anak-anak tuh kayak gitu. Nak kalau mau apapun ngomong ja. Selebihnya diizinkan atau enggak tidak ngomong, kita bisa kompromi sama ayah gitu kan. Ini boleh enggak anak nih gini gitu, Bah. Pokoknya anak tuh jangan sampai ada beban ke orang tua, enak diajak komunikasi. Terus yang apa lagi ya? Enggak yang kita ini tidak neko-neko sih, setidaknya gini. Kami ini kan duanya kan backgroundnya kan hampir sama kemiripan, cuman ya di waktu dan tempat yang berbeda aja. Jadi hadirnya anak kita nih, kita pengen ngajarkan dia bagaimana jadi yang jujur, biar orang tuh suka sama dia, kemudian amanah. Dan juga saya berharap cita-cita saya itu dia menjadi tahfiz Quran. Makanya kami, Nana ini kan tidak tahu ilmu nih. Mungkin kita dapat ilmu dari agama itu hanya di sekolah. Tapi setelah kita dewasa, kita dekat sama kawan, kita belajar agama yang sebenarnya. Saya mau ternyata anak ini adalah investasi kita yang dulu pernah lalai mungkin dalam sholat ngaji yang tidak ibarat kata saya ibarat kata bukan berarti saya tidak baik, tapi saya sedang memperbaiki diri. Akhirnya saya belajar ngaji lagi, tapi itu udah terlambat di usia yang udah tua gitu kan. Nah saya mau anak saya itu sejak dini dia intens untuk belajar agama. Makanya jangan sampai mengulangi apa yang pernah kita jangan sampai udah besar baru tahu gitu, Bang. Makanya komunikasi juga, kalau komunikasi ini memang kedekatan ini saya kasih kebebasan Nana yang untuk membina karakter dia. Tapi kalau untuk ketegasan memang dari saya. Jadi keputusan tertinggi itu ada di saya. Kata saya bilang jangan, iya. Dan Pati walaupun ditakut sama saya, anak saya itu, tapi saya ajarkan dia fair. Ketika salah apa yang harus dilakukan. Makanya saya selalu belajar nih bagaimana menindaklanjuti bahasa jangan, tidak. Saya ganti kata-kata. Sampai tak belajar dia pun sampaikan, saya kasihkan ada beberapa katalog yang menurut saya sebagai panduan. Ini belajar. Kita ngajarkan anak kita jangan pakai bahasa ini, tapi kita contohkan juga bagaimana biar Pati itu tumbuh besar menjadi orang yang bertanggung jawab, dan memang dia orang harusnya jadi tahfiz Quran. Dia nih orangnya kadang tak tegaan. Saya nak nyunak anak saya umur 1 tahun. Dia jangan terlalu kecil, inilah banyak pertimbangan. Nangis ya? Nangis. Saya nak nyunatkan Pati. Ini ada hadis sahihnya dan ini memang udah disunahkan gitu kan. Dan sekarang zaman teknologi canggih, Bang. Jadi enggak macam dulu. Tidak macam kita dulu. Kalau 1 tahun betul memang masih kecil. Asli. Nah, dia ini kan kurang ilmu nih. Sekarang tak sakit lagi lah. Sekarang tak sakit.
Dan itu ada teknologi yang sangat canggih sunatnya tuh. Dan akhirnya lulu. 2 tahun gitu juga. Tapi tetap nangis tuh. Tetap nangis dan dia sampai saat ini tidak mengizinkan. Tunggu 3 tahun. Nah, ini tahun ketiga nih. Suami saya. Nggak tega ya. Iya, Tak nggak ada sakit, tega. dia bilang. Nggak tega memang. Iya sih, kalau ibu kan. Iya kan? Kalau ibu wanita lebih sensitif daripada kita. Kita Iya. mereka berpikir secara rasional, tapi Iya. mereka berpikir menggunakan hati. Iya, Iya. betul. Mereka pakai hati, makanya mereka tahu kalau laki-laki ada salah. Mereka tahu walaupun mereka nggak tahu salahnya apa. Cuma perasaannya bilang ada nih, ada salah laki aku nih. Cuma Iya. aku belum tahu, belum ketemu ya. Gitu. Pandai mancing. Oke, pasangan suami istri yang sedang hits ini, naik daun ini dan secara konstan terus membangun karismanya mereka berdua di sosial media dan akhirnya bisa terbentuk karakter yang saat ini kita lihat di sosial media. Karakter pasangan yang menjadi salah satu acuan untuk orang-orang yang ada di luar sana. Dan untuk kalian berdua, ini pelajaran yang berharga untuk kita semuanya. Sebagai orang tua, sebagai pengusaha, sebagai selebgram, influencer dan lain-lainnya. Ternyata pada akhirnya kita sadar bahwa kita cuma manusia ya. Ya. Ya, betul. Kita tidak pernah luput dari salah, bahkan tadi Nana bilang bahwa tidak boleh salah sih kita sosial media. Orang tuh lupa, netizen lupa. Kalau kita pun manusia, Iya. kita juga netizen sama kayak mereka. Iya. Kita juga netizen yang pasti salah gitu. Dan pasti kepo, pasti gak pengen tahu tentang hidup orang lain gitu. Dan kebetulan kalian berdua yang menjadi central of attention ya. Kalian berdua menjadi sentral perhatian dari orang-orang yang di luar sana. Bagaimana kalian menganggap fans atau follower di mata kalian itu seperti apa sih? Ini punya follower banyak ya. Ya. Berapa sih sekarang? 124.000. Nana berapa? 29. 29.000, 124.000. 4.000. Dan ini kan banyak sekali ya. Ya. Itu berapa persen dari penduduk Pontianak? Pontianak Iya. itu 600.000 kan? Iya, betul. Dan bagaimana kalian memandang fans? Fans di mata kalian atau penggemar di mata kalian itu penggemar? Awalnya itu risih yang ada haters yang ya, tapi sejauh ini hatersnya itu 1, 2 itu enggak majemuk gitu, enggak banyak gitu. Tapi kan haters walaupun cuma dari 100 komen bagus, ada 1 komen jelek, Ya. 1 komen ini yang kita pikirkan. Iya, betul. Tapi sakit gitu, Iya kan? Pak. Betul, Ya. Pak? Betul. Karena dia tuh di luar nalar gitu. Sudut pandang itu aneh gitu, Pak, bagi kita yang menyikapi ya. Ternyata awalnya kita panik dan akhirnya dengan sendiri kita diam kan, hilang deh. Hilang dia. Karena tidak didulikan kan? Ya, kan tidak kami dulikan. Nana sempat kepikiran nggak sih kalau dapat head speech atau komen tidak bagus gitu? Iya, dulu iya kepikiran karena emang kan nggak pernah kan kayak gitu tiba-tiba langsung dapat komen Jumping hate. bagi dia. Tapi lama kelamaan masa bodoh ya udah. Iya. Nggak terlalu terpikiran gimana Dulu aku sekarang. selalu merespon, Bang. Dibalas-balas. Dulu aku selalu merespon ya, mungkin karena sisi egoisnya kita di fase umur itu pada saat itu kan menganggap kita ini pun layak untuk speak up. Tapi kalau saya mandangnya bahwa beruntung kalian berdua mengenal sosial media di saat sosial media sekarang ibaratnya dalam waktu yang cukup lama. Iya. Jadi ada proses pendewasaan. Karena kita semua pernah alay pada waktunya. Ya. Iya, betul. Iya kan, kalau lihat Facebook zaman dulu, kalau ngeliat posting rambut miring lah, Iya. yang ngedit foto bersayap zaman dulu kan, iya nggak sih? Iya, Kan? betul. Kita ngerasa bahwa ternyata aku alay ya dulu. Iya, itu ngeliat bukti foto nyata. SMA, ngeliat foto SMK, mungkin ngeliat aku gini sih fotonya Iya. gitu. Tapi itu keren pada zamannya. Iya, itu. Tapi itu keren pada zamannya. Semua yang alay juga ngerasa bahwa dirinya keren. Sampai akhirnya waktu mendewasakan bahwa sudut pandang kita berubah dan ternyata kalian melalui itu dengan sangat bersama gitu ya. Ya. Ribut, kelahi, bertengkar, overthinking Ya. dan akhirnya bisa melalui itu dengan luar biasa dan akhirnya menganggap fans atau penggemar adalah ya ini teman, Ya. ya kan? Iya, benar. Teman, ada yang mau ketemu, ayo. Ya. Ada yang pengen ngajak ngopi, ayo. Udah nggak dibiasakan bahwa sampai ke satu titik saya ngerasa bahwa kalau saya pribadi ngerasa bahwa membuat orang senang semua itu mustahil. Ya? Enggak, Membuat semua orang suka dengan kita itu adalah hal yang mustahil. mustahil Iya. sekali. Gimana cara kalian menghadapi itu? Menghadapi orang yang nggak suka. Kalau saya dulu kan itu tadi saya bilang egois. Akhirnya saya pernah dapat cerita bahwasanya ya kita tahu sendiri kalau keyakinan kita kan Rasulullah tuh manusia paling mulia. Masih ada Yang dari suka iya kan? Patokannya cuma itu. membawa kebenaran. Apalagi saya ini yang manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa dengan perangai saya seperti ini. Ya akhirnya saya membangun prinsip setiap orang berhak berpendapat, tapi semua orang juga berhak tidak mendengarkan. Betul. Dan saya memilih itu. Oke. Semua orang berhak berpendapat dan orang juga bisa memilih untuk mendengarkan atau tidak. Tidak, saya tidak memilih. Oke. Terima kasih untuk kalian berdua untuk hari ini. Terima kasih banyak. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita tutup, ini rambut apa ceritanya?
lu bagi warnanya? Pengen, karena akhir tahun gitu Pak. Entertain. Disuruh istri? Ya, enggak, bukan, ada kerjaan. Ada kerjaan. Ada kerjaan, ada 2 kali nantinya, dan saya butuh background ini. Karena kan saya juga anti kalau enggak ada sesuatu yang saya kerjakan gitu. Saya pertama kali warna rambut dipaksa bini. Iya. Tadi punya cuman nutup uban nggak kan? Iya. Oke, makasih. Banyak dah. Iya, banyak dah. Tapi kita masih bupati loh. Asik. Bujang Palak 3. Kok bujang? Bahasanya. Aku bujang ya, nah. Biasa kok. Oh. Bujang. Nama kan Bujang. Udah mau closing lah, malah cari bahan tak lain gitu. Ini materi nih. Aduh. Pemirsa, demikian perbincangan kita untuk hari ini. Sebenarnya kalau pengen dibahas lebih lanjut, banyak yang bisa kita kulik dari personal life dari mereka berdua. Tapi mungkin untuk hari ini cukup. Di next pertemuan kita akan ajak lagi kalian berdua untuk ngobrol. Kalau kalian punya program, nanti kalian yang buat konten apapun lagi itu, siapa tahu kita akan bisa kolaborasi ya sama teman-teman yang lain sini juga. Terima kasih. Terakhir kita hari ini sekali yang sudah disampaikan bahwa mustahil untuk membuat semua orang senang dengan kita. Kalau ada yang tidak senang ya udah. Mungkin kita cuma berbeda selera saja. Ya. Enak Mer? Betul. Enak. Betul. Terima kasih ya kawan-kawan. Sama-sama. Terima kasih sudah datang sini. Makasih banyak. Kami udah 2 kali, 3 kali nanti sama Nana, sama Fatih. Ya, yang oke. lainnya kita ajak semuanya untuk ngobrol sama-sama. Pemirsa, kita akhiri perbincangan kita untuk hari ini. Sampai jumpa lagi. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ya, Gali Talk Show. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.